sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya, kali ini kita akan bahas materi baru yang sebelum-sebelumnya belum pernah kita bahas, yaitu tentang fungsi inverse dan komposisi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like video-video yang sebelumnya sudah diupload, dan video ini juga jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi uploadnya channel Dinar All in One supaya nggak ketinggalan video-video yang bakal diupload di channel ini. Jangan lupa subscribe juga. Kalau gitu, supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja masuk ke materi kita yang menyenangkan sekali. Ini sangat seru ya materinya, ya, tentang komposisi dan inverse fungsi. Oke, mungkin sedikit pengantar. Sebenarnya, komposisi dan inverse ini merupakan dua hal yang berbeda. Kenapa digabungkan? Karena setelah melihat soal-soal yang pernah keluar di ujian-ujian tahun-tahun sebelumnya, komposisi dan inverse ini seringkali dihubungkan. Artinya, ada banyak soal yang menggabungkan materi komposisi dan materi inverse. Jadi aku pengen teman-teman bisa menguasai keduanya, komposisi dan inverse. Jadi nanti ketika ketemu soal-soal yang menggabungkan antara komposisi dan inverse bisa dijawab, karena dua-duanya udah ngerti gitu ya. Kalau gitu kita bahas satu persatu, kita kupas satu persatu mulai dari komposisi. Seperti biasa kita mulai dari definisi. Komposisi itu apa sih? Komposisi itu merupakan gabungan operasi pada dua jenis fungsi hingga menghasilkan fungsi baru. Nah, fungsinya ini nggak selamanya harus fx dan gx ya. Nah, apapun fungsinya, ini hanya permisalan. Tapi kalau misalnya mau dinyatakan dalam bahasa yang lebih gampang, komposisi itu sebenarnya memasukkan satu fungsi ke fungsi lain. Aku tulisin dulu ya. Memasukkan suatu fungsi ke fungsi lain. Nah, kalau di soal gambar atau lambang atau notasi komposisi itu kayak gimana sih? Lambang komposisi itu seperti bundaran atau bulat ya, itu namanya komposisi. Misalnya ada tulisan kayak gini nih, ini bacanya apa sih? Bacanya bisa F bundaran GX atau F komposisi GX. Seperti itu, jadi bisa juga dibaca bundaran. Tapi bisa juga dibaca komposisi, sama aja ya, komposisi. Oke, nah selanjutnya contoh komposisi nih, misalnya terdapat fungsi fx dan gx. Nama fungsinya bebas ya apapun, tapi di sini contohnya fx dan gx. Ada dua kemungkinan komposisi yang terbentuk, yaitu apa? Yang pertama ada f komposisi g, dan yang kedua adalah g komposisi f. Kedua hal ini tidak sama karena F komposisi GX itu tidak sama dengan G komposisi FX. Nah, nanti kita akan bahas ini di bagian sifat-sifat, tapi perlu kita ketahui dulu kalau F bundaran G dan G bundaran F itu tidak sama. Cara bacanya atau cara pengerjaannya itu gimana? Kalau ada F bundaran G, artinya G-nya, GX-nya dimasukkan ke dalam FX. Jadi yang belakang dimasukkan ke depan. Sebaliknya, kalau ada G bundaran Fx, berarti Fx-nya yang dimasukkan ke G. Lagi-lagi yang belakang dimasukkan ke depan. Arti dimasukkan tuh apa? Kita lihat ke contoh yang lebih realnya gitu ya. Misalnya kita punya dua buah fungsi, 2x dikurang 5 dan 9x ditambah 1, yang masing-masing dinyatakan dalam notasi Fx dan Gx gitu ya. Kemudian kita diminta untuk tentukan F bundaran G dan G bundaran F gitu. Pertama kita bisa cari F bundaran G dulu. Kalau ada kalau misalnya ada F bundaran G, itu artinya apa tadi? G-nya yang kita masukkan ke dalam F. Maksudnya dimasukkan tuh apa? Kita lihat kalau Fx ini punya variabel X, ya kan? Nah, kalau kita diminta untuk mencari F bundaran G, yang artinya G dimasukin ke X, berarti variabel X yang ada di Fx ini, kita ganti dengan Gx-nya. Jadi Gx ini kita masukin nih ke X-nya. Maka kalau ada F bundaran Gx, kita masukin G ke dalam F-nya, berarti 2 dikali dengan 9x tambah 1 dikurang 5. Kalau kita lihat nih, ini sesuai dengan Fx nih. Jadi 2-nya ini sesuai dengan ini. Nah, X-nya itu diganti dengan GX. Nah, ini kehapus ya 2-nya. Nah, min 5-nya tetap sama ini, konstantanya. Jadi, kalau misalnya kita diminta untuk mencari
Berapa sih F bundaran GX-nya dari fungsi-fungsi yang diketahui? Berarti 18X ditambah 2 dikurang 5 atau 18X dikurang 3. Sekarang yang kedua, kalau misalnya kita diminta untuk mencari G bundaran F. G bundaran F. X-nya berapa? Artinya, tadi udah kita bahas kalau yang belakang dimasukin ke yang depan. Lagi-lagi, GX punya variabel X. Nah, variabel X ini kita ganti dengan keseluruhan fungsi Fx. Jadi dimasukin nih. Maka nanti jadinya 9 dikali, masukin Fx-nya ke sini. Ditambah 1. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari berapa sih G komposisi F-nya? G komposisi F, X sama dengan 18X dikurang 45 ditambah 1, yaitu 18X dikurang 44. Kita bisa tahu kalau keduanya ini tidak sama. Nah, kenapa bisa tidak sama? Kita lihat di sifat-sifat komposisi, bahwa sifat komposisi itu tidak komutatif. Artinya yang tadi dituliskan, kalau F komposisi GX itu tidak sama dengan G komposisi Fx. Sudah kita buktikan di contoh soalnya tadi ya. Ini F komposisi GX dengan G komposisi Fx nilainya tidak sama. Artinya dia tidak komutatif. Tidak bisa dipertukarkan gitu ya. Komutatif itu kan pertukaran. Yang kedua yang kedua itu asosiatif. Dia tidak komutatif tapi asosiatif. Asosiatif itu artinya berlaku pengelompokan. Kalau misalnya ada 3 fungsi yang mau kita komposisikan, berarti kita bisa kerjain yang belakang dulu, baru nanti ke depan. Bisa juga yang depan dulu, baru nanti ke belakang. Mungkin kalau lihat notasinya bingung, tapi ini bisa diterapkan ke dalam contoh soal yang nanti teman-teman temui. Dan fungsi yang ketiga itu apa sih? Ada nggak ya? Nah, yang ketiga itu adalah memiliki fungsi identitas. Kalau misalnya ada suatu fungsi dikomposisikan dengan fungsi identitas, hasilnya bisa komutatif nih, sama dengan fungsi identitas yang dikomposisikan dengan fungsi F tadi. Sehingga menghasilkan hasil akhir dari Fx. Hasil akhirnya adalah Fx itu sendiri. Seperti itu untuk komposisi. Semoga sampai sini teman-teman masih bisa memahami apa yang dimaksud komposisi dan gimana cara melakukan dasar komposisi gitu ya. Yang selanjutnya kita akan melihat inverse. Inverse itu apa sih? Oke, jadi inverse itu adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jadi seperti yang kita ketahui, inverse itu berarti kebalikan. Nah, inverse itu artinya, kalau inverse fungsi, yaitu sebuah fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Sekarang notasinya gimana nih? Atau lambang, ini bukan komposisi ya, inverse. Lambang inverse itu gimana? Lambang inverse itu adalah pangkat min 1. Misalnya, kita punya fungsi fx. Maka inverse-nya itu dituliskan dengan f inverse x. Kalau kita punya hx, berarti inverse-nya adalah h inverse x. Min 1 yang dipangkatkan, pangkat min 1 ini yang menandakan artinya inverse atau kebalikan. Ya, seperti itu. Kemudian kita udah tahu definisinya, kita udah tahu kalau di soal tuh bentuknya kayak gimana, atau lambangnya, atau notasinya gitu ya. Selanjutnya tahap-tahap melakukan inverse. Oke. Yang pertama, ubah yang semula bentuknya fx menjadi bentuknya x. Jadi gini maksudnya. Kalau misalnya kita punya fungsi fx sama dengan 2x tambah 4, kita tahu ya kalau fx itu sama dengan y. Jadi yang fx ini bisa kita ganti jadi y. Y sama dengan 2x tambah 4. Nah, ini masih dalam bentuk Y sama dengan bla bla bla. Kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan bla bla bla. Caranya gimana? Pindah ruas, yaitu caranya pindah ruas, jadinya 2x sama dengan Y dikurang 4. Maka X sama dengan Y dikurang 4 dibagi 2. Nah, kita udah ketemu bentuk yang bentuknya itu adalah X sama dengan bla bla bla. X sama dengan bla bla bla. Jadi yang awalnya Y sama dengan bla bla bla, kita ubah menjadi X sama dengan bla bla bla. Yang kayak gini. Setelah kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan bla 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 itu, maksudnya apa sih? Si X-nya itu adalah F inverse Y. Jadi ini nih, itu adalah F inverse Y. Ini X-nya itu adalah F inverse Y sama dengan Y dikurang 4/2.
Nextnya, yang terakhir, karena kita diminta untuk mencari berapa sih f inverse x-nya, ubah variabel y menjadi menjadi x. Kan kita tahu ya kalau f inverse y-nya itu ini sama dengan y dikurang 4 dibagi 2. Karena kita diminta untuk mencari f inverse x, kita lihat di sini, yang awalnya y kita ubah jadi x, berarti yang y ini kita ubah juga jadi x. X dikurang 4 dibagi 2. Sehingga inverse fungsi dari fx sama dengan 2x tambah 4 adalah x dikurang 4 dibagi 2. Itu cara menyederhanakan fungsi. Cara mengerjakan inverse fungsi. Seperti itu. Semoga nggak bingung ya. Jadi intinya kita menyatakan dalam bentuk f inverse y dulu, baru kita ubah ke f inverse x. Nah, sebenarnya untuk melakukan inverse fungsi itu ada rumus cepatnya, atau ada rumus yang bisa kalian hafal, yaitu yang terlihat di layar sekarang ini. Kalau fungsi asalnya adalah fungsi linear, maka rumus cepatnya seperti ini. Kalau fungsinya adalah pecahan, maka inverse seperti ini. Begitu juga dengan kalau fungsinya adalah persamaan kuadrat, maka inverse seperti ini, dan seterusnya. Ini kalau bentuknya logaritma, ini kalau bentuknya eksponensial. Tapi kenapa tadi aku jelasin tahap-tahapnya, supaya kalau teman-teman nanti lupa nih, rumus cepatnya kayak gimana, tetap bisa ngerjain, karena udah tahu dasar dan basic dari cara pengerjaan inverse itu gimana. Kita buktiin yang tadi udah kita cari. Tadi kita punya fungsi fx sama dengan 2x tambah 4. Kita punya fungsi fx sama dengan 2x tambah 4. Nah, fungsi ini itu sama bentuknya kayak yang pertama, yaitu ax tambah b. Ax-nya adalah 2x dan 4-nya itu si b. Berarti kalau kita mau mencari f inverse x-nya, kita pakai rumus ini. Sama dengan x dikurang b, x dikurang, b-nya itu yang mana? B-nya itu adalah yang konstanta kan, ini b-nya. Berarti x dikurang 4 dibagi dengan A itu koefisien X, berarti dibagi dengan 2. Apakah hasilnya sama? X min 4 dibagi 2? Hasilnya sama. Jadi, teman-teman mau kerjain pakai cara dasar, mau pakai cara cepat, hasilnya pasti sama. Kalau misalnya pengerjaannya benar. Gitu. Jadi, teman-teman boleh ngapalin kalau mau cepat, tapi aku sarankan ketahui dulu cara dasarnya supaya bisa ngerjain seandainya nanti lupa rumus cepatnya. Seperti itu. Kita udah bahas tentang fungsi inverse dan komposisi pada video kali ini. Di next video, tadi udah ke-spill juga tuh dikit soalnya. Di next video kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan fungsi inverse dan komposisi. Jadi untuk itu, jangan lupa stay tune di channel Binta All in One. Sampai bertemu di video selanjutnya.